Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan saya harap juga kalian di rumah anak kelas 4 yang saya cintai, semoga kalian menjadi anak yang sehat dan bahagia di rumah. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum pelajaran dimulai, mari ya kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Mari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 4 yang saya cintai, kali ini judulnya adalah dakwah pesantren. Sebagaimana Pak Guru telah menjelaskan pada minggu-minggu yang lalu, bahwa pesantren itu adalah merupakan lembaga tertua di Indonesia. Awalnya pesantren itu ialah didirikan oleh para wali songo, yaitu sebagaimana Pak Guru telah menceritakan bahwa pesantren itu pertama kali yaitu diawali oleh para wali songo, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian setelah beberapa abad berikutnya, maka pesantren itu berkembang, dan sebagaimana juga yang telah dipraktekkan oleh para wali songo, pesantren itu merupakan dakwah yang paling utama, dakwah yang paling dominan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dakwah para wali melalui kebudayaan dan pendidikan terus berlangsung turun-temurun. Pesantren sebagai tempat dakwah melalui pendidikan para wali terus berkembang. Para santri yang pernah nyantri di pesantren kemudian juga mendirikan pesantren di tempat tinggalnya setelah pulang ke kampungnya, sehingga semakin banyaklah pesantren di Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan dakwah melalui pesantren. Contoh saja ya, saya ceritakan ada seorang perempuan yang namanya itu adalah Nisa. Nisa itu adalah seorang santri pondok pesantren. Pada saat liburan ia pulang ke kampung halamannya. Banyak keluarga dan teman-teman sekampung berdatangan untuk mendengarkan ceritanya. Nisa bercerita tentang kehidupan di pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok pesantren itu didirikan sebagai pondok pesantren itu didirikan dengan tujuan menanamkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Dan para santri menganggap bahwa kiai itu adalah orang tuanya. Jadi dianggap ayahnya sendiri. Sedangkan kiai dan ustadz menganggap para santri sebagai anaknya sendiri. Sikap inilah yang menimbulkan suasana keakraban di antara sesama penghuni pondok pesantren. Itu terus ditanamkan di pesantren, sehingga ketika santri itu dewasa dan telah menjadi orang yang berilmu setelah pulang kampung dan mendirikan pondok pesantren juga, dan menganggap juga kepada gurunya, kiainya itu bahkan bukan cuma di dunia, sampai ke akhirat itu terus dipupuk hubungannya, sehingga menjadilah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sebagaimana Pak Guru telah baca dalam suatu sejarah bahwa ada pondok pesantren yang berkembang seperti Pondok Blok Agung Kiai Syafaat. Menurut ceritanya beliau itu Kisah Syafaat itu ialah santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, yang beliau itu sangat tekun belajar di pondok pesantren. Setelah beliau itu
keluar dari pondok pesantren, beliau itu bahkan mengabdi ke pesantren-pesantren kecil. Sehingga selama hidupnya beliau itu hidup dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan dan melaksanakan akhlak yang baik. Bahkan setelah beliau itu punya inisiatif mendirikan pesantren, kemudian beliau itu didukung oleh para masyarakat di Banyuwangi awalnya dulu. Akhirnya beliau sampai sekarang mendirikan pesantren yang namanya Pondok Pesantren Blok Agung itu menjadi pesantren besar, adalah merupakan salah satu pesantren yang dikagumi di Indonesia. Itulah contoh dari dakwah pesantren. Kemudian juga seperti pesantren Sukorejo, yaitu Salafiyah Sukorejo. Pendirinya itu yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Raden Syamsul Arifin. Beliau itu adalah merupakan santri dari Kyai Haji Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian setelah beliau itu menjadi alumni, ceritanya dulu, kemudian beliau itu mendirikan pondok pesantren di Sukorejo. Awalnya ya dari beberapa santri yang beliau itu awali untuk mendidik santrinya. Setelah sampai sekarang sudah 101 abad, 100 tahun lebih, kemudian pesantren itu menjadi salah satu pesantren yang dikagumi, menjadi contoh dari pesantren yang lain. Yang kemudian Kyai Syamsul Arifin sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Salafiyah Sukorejo diteruskan oleh Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kemudian beliau itu setelah wafat diteruskan juga oleh Kyai Haji Raden Ahmad Tawaid As'ad. Dan akhirnya sekarang diteruskan oleh cucunya Kyai As'ad, yaitu Kyai Haji Raden Azaim Ibrahim. Dan sampai sekarang pondok tersebut menjadi salah satu pondok terbesar di Indonesia. Itulah namanya dakwah pesantren. Ya, demikian anak-anak kelas 4 yang saya cintai. Ini adalah merupakan cerita Pak Guru mengenai pengertian dari dakwah pesantren. Jadi menanamkan anak menjadi orang yang baik, anak yang soleh dan soleha, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. Demikian penjelasan Pak Guru pada hari ini. Semoga apa yang menjadi penjelasan Pak Guru ini, semoga apa yang Pak Guru jelaskan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan baik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.